رحمك يا رب العباد رجائي رجائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي. Di bawahnya itu bolong, nyambung semuanya sama. Begitu. Tapi masuk pintunya dari berbeda-beda. Masya Allah, seperti Jabiah. Walaupun pintunya berbeda-beda, dari syekh ini, dari sayyid ini, dari ulama ini, tetapi dari air yang sama, dari masyrab yang sama. Kalau memang dari masyrab yang sama, nah terus harusnya tidak akan timbul ada perselisihan dan permasalahan selama tujuan-tujuan duniawi tidak meracuni daripada orang-orang yang berada di bawah ini. Tapi kalau udah kemasukan hal-hal duniawi, nah itu yang membuat sengketa dan perselisihan di antara satu sama lain. Dan perselisihan ini tidak membuat guru-guru menjadi ridha, tidak membuat para masyayikh, para ulama menjadi senang muridnya saling ribut satu sama lain. Tidak, mereka tidak ridha, mereka tidak senang. Sehingga kan Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, beliau bilang, saya heran dengan ulama yang ada di Mesir di zaman itu. Syekh Abdul Wahhab Sya'rani itu dia sampai tulis kitab Tanbihul Mughtarin tentang para ulama yang ada di zaman di abadnya beliau, ulama yang ada di Qarn al-Ashir. Itu beliau mengatakan, saya heran dengan ulama yang ada di zaman saya. Kalau ngelihat muridnya duduk kepada ustadz yang lain, kepada syekh yang lain, marah, kesel, persis seperti perempuan ketika di madu. Sampai seperti itu. Ini merupakan kecacatan di dalam mabda, di dalam prinsip. Harusnya dia gembira. Dan tidak bisa kita memonopoli jalan menuju kepada Allah hanya melalui jalan saya saja, hanya melalui tarekat saya saja, hanya metode saya saja. Kalau bukan ini, semua orang di neraka. Itu bukan jalannya kita. Nggak bisa hal yang semacam ini. At-tariq al-musilah ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Kita sendiri, saya tadi jalan dari Surabaya ke sini, nggak tahu ada berapa ribu nafas. Kita bernafas. Oh, ini semua yang hadir, berapa jumlah nafas kita? Nah sekarang jumlah semua nafas manusia ada berapa banyak? Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia-manusia tersebut. Al-Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, beliau bilang dalam Rasyafat, fa inna faydha fadlihi fin nasi jalla 'anit taqyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali. Anugerah Allah Ta'ala senantiasa ada, melimpah kepada manusia, nggak bisa dibatasin. Anugerah Allah Ta'ala hanya untuk kelompok ini, bukan untuk kelompok itu, hanya untuk majelis ini, bukan untuk majelis itu. Tidak, fadlullah itu semuanya ada pada semua manusia. Dan jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu demikian luas, demikian besar yang nggak bisa dimonopoli oleh zaman tertentu, kelompok tertentu, metode tertentu, mazhab tertentu. Kita gembira dengan adanya majelis yang semacam ini, majelis hijrah, ngajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita gembira? Sebab yang gembira bukan saya doang, semua orang juga gembira. Gembira ketika ada majelis kayak begini, semua gembira, senang. Ada orang sholawat, senang orang berzikir, senang orang taubat, senang orang kembali kepada Allah Ta'ala. Di mana gerangan orang yang berakal yang tidak senang dengan orang-orang yang zikir, yang mengaji, yang ibadat, yang taat? Harusnya dia senang, dia gembira. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Dawudu, man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, hambaku budak yang kabur dari Allah, kabur dari ketaatan kepada Allah, dikembalikan.
dikembalikan oleh para dai tersebut jadi balik kepada Allah, taubat kepada Allah. Yang mengembalikan hambaku yang kabur ini, aku tulis orang ini sebagai patriot, sebagai pejuang sejati. Pejuang sejati bukan yang ngafirkan orang. Pejuang sejati bukan yang memutus orang. Pejuang sejati bukan yang menyembelih orang, yang jauhin orang dari Allah, tidak. Tetapi yang mengembalikan manusia, membuat mereka balik dekat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi kepada Sayyidina Daud, ala nabina wa alihi afdhalus salat wa azkat taslim. Sehingga Rasulullah SAW bilang, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kamu membawa satu orang kembali ke jalan hidayat, membawa hidayat untuk satu orang, dia jadi taubat kepada Allah Ta'ala, jadi dekat, jadi beriman, jadi takwa, satu orang, maka itu lebih baik daripada kamu bawakan saya harta yang melimpah, rampasan perang, hewan ternak yang banyak. Tidak, satu orang balik, saya lebih gembira dengan taubatnya orang tersebut. Baliknya, imannya orang tersebut lebih menggembirakan hati saya daripada kamu bawakan saya hadiah yang mewah-mewah, dunia seisinya, kata Rasulullah. Nah, ini sekarang di majelis ini berapa banyak orang yang balik, berapa banyak orang yang taubat, yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya nggak kenal dengan majelis semacam ini jadi kenal. Alhamdulillah, ini majelis menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang semacam ini majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis semacam ini manamdahillan Nabi, nggak ada yang kita puji melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ngajak manusia kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ngajak orang maaf. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, dipikulkan untuk nih beban dakwah dari para syuyukhna semuanya gitu, untuk ngajak orang ke Allah. Kita nggak ngajak orang ke partai, wala ngajak orang ke calon, wala ngajak orang ke duniawi kemanapun. Enggak, kita nggak ngajak kemanapun. Kita ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke organisasi, wala ke organisasi. Nah, terus organisasi yang banyak di sini ada bagaimana? Organisasi yang benar adalah yang mengajak manusia melalui organisasinya, mengajak mereka kepada Allah. Bukankah demikian? Bukankah NU dibangun demikian dan organisasi-organisasi lainnya dibuat untuk mengajak orang melalui organisasinya? Dia memfasilitasi orang melalui organisasinya, mengajak mereka kepada Allah Ta'ala, bukan mengajak kepada saya, bukan mengajak kepada pribadi saya, kepada majelis saya, kepada masjid saya, kepada madrasah saya, kepada yayasan saya, kepada pesantren saya, kepada kelompok saya, bukan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ta'ala ta'azamatu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa gerangan yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajakan kepada Allah Ta'ala tidak memecah belah. Ajakan kepada Allah Ta'ala tidak menebarkan kedengkian, tidak menebarkan kebohongan. Menebarkan kedengkian, menebarkan kebohongan, cacian, makian, itu bukan alat yang bisa dipakai untuk mendekatkan orang kepada Allah Ta'ala. Itu jalan-jalan syaitan, bukan jalan Allah, bukan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca maulidnya Rasulullah, syama'ilnya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad disifatkan dalam syama'il tersebut. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, awwalahum ila makarimil akhlaqi, sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa, barra raufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahal wal lafdhul muhtawi ala al ma'na al jazl, idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa la bushafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Syekh Abdurrahman Daibah bilang, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa, kana khuluquhul Qur'an shimadhul ghufran yansahu lil insan yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, idza dhuyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi, man ra'ahu badihatan habah wa idza da'ahu al miskin
ajabah yaqulul haqqa walau kana murra wala yudmiru li muslimin ghisyan wala dhurra. Itu sifatnya Nabi. Ada dalam Syama'il, Nabi Muhammad tukang caci maki, Nabi Muhammad kalau ngatain orang jago banget. Ada begitu? Tidak ada. Nabi lembut, Nabi santun, Nabi berakhlak, semuanya cinta kepada Rasulullah, perbuatannya indah, ucapannya indah, niatnya indah, tekadnya indah, sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalimat terakhir tadi dari ucapan Syekh Abdurrahman Daibai, yaqulul haq. Nabi mengucapkan yang hak, yang benar, walaupun pahit. Suka nggak suka, orang suka orang nggak suka, Nabi ucapkan yang hak walaupun pahit. Kan banyak dipakai gulil haqqa walau kana murra. Terus Nabi bilang ucapkan yang hak walaupun itu pahit, yang hak. Pertanyaan, cacian, makian, kebohongan, hoax itu hak atau batil? Ada batil. Batil. Mengucapkan yang hak bukan yang hoax. Yang hak. Kebohongan ada batil. Cacian ada batil. Provokasi batil. Ghibah, gosip, mencaci maki orang ada batil, bukan yang hak, ada batil. Nabi yaqulul haq walaupun pahit. Adapun cacian makian itu adalah batil dan pahit lagi. Nabi bilang yang hak walaupun itu pahit. Terus satu poin, wala yudhmir li muslimin ghisyan wala durra. Tidak memendam di dalam hatinya kebencian atau niat busuk mengganggu muslim manapun juga. Muslim manapun juga. Nggak ada niat buruk kepada muslim manapun juga. Pertanyaannya, ini yang hadir semuanya muslim kan? Jangan ada niat busuk, prasangka buruk atau keinginan mengganggu siapapun yang ada di majelis. Semuanya muslim. Dan termasuk muslim juga ulama, sesama ulama muslimin harusnya menjadi orang yang paling terdepan untuk mempromosikan jangan saling mengganggu, jangan memendam kedengkian, kebencian kepada siapapun. Kita harus menjadi orang yang paling terdepan. Nggak boleh mengganggu muslim. Mau muslimnya itu tetangga, lingkungan, ulama, atau muslimnya bahkan pejabat. Pejabat juga muslim. Mentang-mentang dia pejabat boleh dikatain haram. Kalau muslim nggak boleh kita katain, tapi kalau muslimnya pejabat, muslimnya anggota dewan, muslimnya beda partai, muslimnya presiden, muslimnya gubernur, muslimnya wali kota, muslimnya bupati, boleh dikatain? Lah, tidak boleh dikatain. Kita bukan tukang caci maki. Itu tukang caci maki gelarnya iblis. Jangan kita pinjam gelarnya. Jangan kita pakai. Omongan kotor itu omongannya iblis, bukan omongan kita. Jangan kita pakai omongan itu. Kejahatan, keburukan, cacian, makian, membahayakan orang, itu kerjaannya iblis, bukan kerjaannya kita. Kerjaan kita dengan ilmu, kerjaan kita dakwah, kerjaan kita akhlak. Dan sungguh penistaan. Sungguh penistaan, wallah penistaan. Apa penistaan? Ketika ada orang badut, tahu badut? Ya, kalau di Jakarta tuh Betawi ada namanya ondel-ondel. Kalau di sini ada gak namanya? Badut, ondel-ondel. Terus dibilang, ini Nabi Muhammad kayak begini. Ada penistaan kan? Ada penistaan terhadap Nabi. Begitu juga ketika buku komik, dongeng, primbon, tahu primbon? Primbon, buku hayalan, koran, dibilang ini adalah firman Allah dan sabda Rasul. Itu penistaan. Kurang ajar hal yang demikian. Begitu juga penistaan, cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Nahi mungkar magam yang agung, kerjaannya Nabi Muhammad.
Cacian, makian, provokasi, kerjaannya syaitan. Kamu samakan kerjaan syaitan dengan kerjaan Nabi Muhammad. Ada gilat adab di dalam magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menodai kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, innamal mu'minuna ikhwah, mu'minin satu sama lain, mereka saling bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Seandainya ada satu anak, ya, dia ribut satu sama lain, tahu-tahu abahnya bilang, sudah, jangan saling ribut, lupakan semuanya. Demi ayahnya, ya udahlah, kita akur, lupakan perbedaan kita. Dan ini sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkan kepada kita untuk tidak saling berselisih satu sama lain. La tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki satu sama lain. Mau dikemanakan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala berfirman, wala tanazza'u fatafshalu. Jangan kalian saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Jangan saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Kita baca managib guru-guru kita, ulama kita. Syekh Khalil Bangkalan, adakah di managibnya beliau ngegosipin orang, ngatain orang, mencaci maki orang? Tidak ada. Dalam managib Sunan Ampel, ada gak disebut Sunan Ampel mencaci maki orang, gosipin orang, memprovokasi orang? Tidak ada. Dalam managib riwayat hidup As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas, adakah mereka ini tukang gosip orang? Wah, ini tukang gosip, tukang maki, tukang caci? Adakah? Lah. Dalam managibnya Syekh Ismail, adakah mereka tukang maki, tukang caci, tukang gosip? Tidak ada. Begitu juga di dalam managib para ulama-ulama yang lain. Managibnya Kiai Hamid dan juga para ulama lainnya. Mereka persis seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau bilang, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba. Saya kehilangan manusia-manusia agung, manusia mulia. Siapa gerangan mereka? Orang-orang yang seumur hidupnya nggak pernah terpisahkan dari zikir, dari ilmu, dari kitab. Itu kerjaannya mereka. Kerjaannya bukan gosip. Sibuk dengan ilmu, dengan zikir, dengan kitab. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Di antara ulama kita, para masyayikh yang terdahulu, sampai nggak tahu nilai mata uang, dia nggak tahu. Minal mutaakhirin min ulama'ina, yang tidak tahu alamat rumahnya sendiri, nomor telepon rumahnya berapa, dia nggak tahu. Masyghul, sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara guru kita bahkan nggak tahu nama presidennya sendiri. Guru kami Al-Habib Ali Al-Masyhur rahimahullah bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, presiden datang ke tempatnya. Yang kita hormati Bapak Presiden, terbolak-balik namanya. Sampai dia tanya, Pak, siapa nama ente? Dia tanya, nggak tahu, nggak hafal. Sampai sedemikian rupanya. Kenapa? Tapi tanya khilaf para ulama, khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli, khilaf antara Nawawi dan Rafi'i, khilaf antara para ulama ini, khilaf yang ada dalam bab ini, dalam masalah ini, dia bakal sebutkan semuanya dengan detail. Tapi tanya tentang dunia lah, nggak tahu. Apakah mereka bodoh, masa bodoh dengan hal tersebut? Lah, mereka cerdas. Mereka nggak membiarkan kotoran meracuni hati mereka dan pikiran mereka. Kita sekarang dari awal, udah berapa bulan nih corona? Udah berapa bulan corona? Berbulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan. Setiap hari buka berita tentang corona, ya kan? Setiap hari. Siapa yang nggak buka berita tentang? Setiap hari. Ini mati, ini hidup, ini sehat, ini sakit, ini sembuh, ini gini, ini gitu. Tiap hari berita tentang corona. Tiap hari berita tentang corona. Terus ketika dia buka berita tentang corona setiap hari, apakah dunia menjadi lebih baik? Tidak menjadi lebih baik. Perbaikan apa yang dia buat di masyarakat?
Wah, saya udah nonton, saya rutin ngikutin kajian corona setiap hari. Terus apakah dunia menjadi lebih baik? Tidak menjadi lebih baik. Andaikan setengah daripada yang kamu curahkan untuk corona kamu habiskan untuk Quran. Untuk Quran kita habiskan, oh niscaya udah terangkat ini bala, ini musibah semuanya. Andaikan sedikit 10% dari ketakutan kita kepada corona kita alihkan buat Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah udah terangkat ini bala, ini musibah. Subhanallah. Tapi habis. Kita takut kepada semua hal. Takut sama virus, takut sama penyakit, takut sama wabah, takut sama banjir, takut sama gempa, takut sama kebakaran. Semuanya kita takutin. Sampai nyamuk pun juga kita takuti. Kecuali Allah. Takut kepada semua. Sama Allah lah, biasa aja. Nggak begitu takut. Dijadikan takut kepada Allah Ta'ala yang paling akhir, yang paling belakangan. Waliyadzubillah min dzalik. Bukankah majelis ini dan majelis yang semacam ini dibuat untuk orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita dekatkan orang, kita diajarkan untuk mengasihi, cinta kepada semua, hatta kepada penjahat, hatta kepada penjahat. Ma'rufil Karhi wa katsir minal ulama, mereka mengatakan man la yarham rajul su fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Terus ketika orang menuduh, wah itu penjahat, itu penjahat. Orang yang macam begini, orang yang macam begini adalah orang yang di mata Allah Ta'ala bukan orang baik. Kenapa? Sebab dia menganggap orang lain selain dirinya jahat, dirinya baik. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Anggap ini nunjuk itu jahat, itu jahat, itu jahat. Sahabat Rasulullah SAW, Gal ibn Abi Mulaikah, ada dalam Ta'liq al-Bukhari, itu disebutkan bahwasanya Gal ibn Abi Mulaikah adraktu 30 min ashabi Rasulullah SAW. Ibn Abi Mulaikah bilang, saya jumpa 30 sahabat Rasulullah, saya ngalami mereka, saya jumpa dengan mereka, saya melihat keadaan mereka, saya berguru kepada mereka, 30 dari sahabatnya Rasulullah. Dan ketika saya temuin, semua sahabat ini punya persamaan, tawadhu, menganggap diri mereka paling hina, paling rendah. Tidak ada satupun menganggap diri mereka itu selamat dari sifat kemunafikan. Nganggap dirinya, saya ini jangan-jangan ada sifat munafik, ada kekurangan, ada kecacatan. Dan semua sahabatnya Rasulullah yang saya jumpai nganggap dirinya itu, tidak menganggap dirinya selamat dari nifak, ucapan mereka. Beda dengan orang sekarang. Ada munafik, ada kafir, ada musyrik, ada ngasih label. Yang mukmin cuma saya doang, surga saya sendirian. Nggak tahu surganya siapa dia tinggal. Waliyadzubillah min dzalik. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kita suka memberikan label, melabelkan orang lain, ini munafik, ini kafir, ini tidak. Kita sampai guru kami, guru-guru kita selalu berucap, di antaranya Al-Habib Umar bin Hafidh wa katsir min ulama'ina syuyukhina, mereka selalu berucap, kalau Allah Ta'ala buka ya kesalahan saya, mungkin gak ada orang yang mau salaman sama saya. Mungkin orang bakal meludah kalau ngelihat saya. Semuanya begitu beranggapan dirinya. Sampai dibilang para sholihin, tawadhu'nya mereka, kalau mereka bisa jalan di dalam bumi, mereka jalan di dalam bumi. Nggak merasa dirinya layak berjalan di atas permukaan bumi. Tawadhu'nya mereka. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun galu salama. Kalau ada orang jahil berbicara dengan mereka, menuduh mereka, memaki mereka, apa ditanggapin? Tanggapinnya satu, salam, damai, salam. Tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Dan kita orang Islam harusnya begitu, jangan mudah terprovokasi, terpancing dengan ajakan apapun. Diajak ini sedikit, ayo. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Dipancing, di situ ada Abi Hurairah. Ada satu sahabat bilang, "Ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abat." Ya Rasulullah, Daus, suku Daus, sukunya Abu Hurairah, tidak mau beriman. Mereka melanggar, mereka maksiat, mereka menolak keimanan. Ud'u alaihim, sumpahi mereka. Maka Nabi Muhammad tahu apa yang beliau lakukan? Diangkat tangan. Abu Hurairah udah ketakutan, wah, umatku kalau disumpahin hancur binasa. Tapi ini Nabi Muhammad gak perlu diajarin, Nabi ngajarin kita. Dipancing, diprovokasi, sumpahi suku Daus yang udah bermaksiat, melanggar, menolak beriman, sumpahi. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim muslimin. Ya Allah, beri hidayat kepada suku Daus, datangkan mereka kepadaku dalam keadaan Islam. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah terpancing dan terprovokasi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga berapa banyak orang menyebutkan tentang provokasi dan ajakan tersebut kerjaannya siapa? Itu kerjaannya syaitan. Teladan kita dalam dakwah Nabi bukan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Itu misinya syaitan. Dia bawa hal untuk bawa permusuhan, untuk bawa kebencian. Itu kerjaannya syaitan. Itu dakwahnya syaitan, bukan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadis, inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratul Arab fa in yatma' fi syai'in fa fi tahrish bainahum. Syaitan udah putus asa, nggak ada harapan untuk disembah lagi di jaziratul Arab secara khusus. Dan di tempat-tempat lain dia putus asa, nggak berharap untuk disembah, nggak ada harapan. Maka dia kerahkan tipu dayanya, berganti misi, ganti misi lain. Misinya sekarang bukan untuk disembah lagi. Orang Islam, apalagi selama dia sholat, nggak bakal nyembah syaitan. Nah terus sekarang syaitan ganti misi. Dia kerahkan daya upayanya untuk bukan membuat orang nyembah dia, itu sia-sia. Tapi dia jadikan orang untuk dia tahrish antara umat. Membuat mereka saling benci, saling dengki, saling bermusuhan, saling mencaci, saling memaki. Nah itu yang dia lakukan. Dan itu yang terjadi. Dan kita, jangan kita menjadi bagaikan bola yang berpindah dari satu kaki ke kaki lain, dioper ke sini dan ke situ. Lah, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang udah dibawa oleh para guru-guru kita, leluhur kita, dengan sanad mereka yang jelas, itu udah yang paling terbaik. Jangan kita tinggalkan untuk sesuatu, oh kayaknya ini bagus, kayaknya ini banyak pengikut, kayaknya ini populer, kayaknya ini jadi trending topik. Jangan kita termakan. Ahsan jihad adalah kesibukan kita sekarang ini nih, di zaman sekarang ini, jihad yang sebenarnya ini nih, ada jihad fisabilillah, dengan ilmu, dengan dakwah, dengan ta'allum, dengan ta'lim, yang mengatakan bahwasanya perjalanan menuntut ilmu, belajar, hadir majlis itu bukan fisabilillah, faqad naqasa syai' min aqlih. Berarti akalnya ada yang kurang, ada kecacatan di dalam akalnya, sebagaimana diungkapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya itu, ayo, alhamdulillah, mudah-mudahan majelis ini tetap langgeng, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap makmur insyaallah. Dan mari ajak orang untuk hadir majelis yang semacam ini, tarik orang untuk hadir majelis yang semacam ini. Enggak semua orang kenal majelis semacam ini, tapi lihat, kita hadir majelis ini merasa damai, alhamdulillah. Di majelis ini wala kita ngatain orang, kita nggak dengar cacian, nggak dengar makian, nggak dengar ini, nggak dengar itu. Alhamdulillah. Yang kita sebut tentang Nabi Muhammad, tentang akhlaknya Nabi, tentang ajarannya Rasulullah. Kita nggak ngajarin orang untuk membenci, untuk mendengki. Kita ngajarin semua orang untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling menghargai, saling menghormati. Jadilah kita yang terdepan dalam barisan tersebut, barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah
mereka yang punya jasa di dalam terlaksananya majlis ini. Allah Ta'ala berikan keberkahan, bil khusus Kiai Haji Kiai Haji Hasan Jauhari, Hasan Muayyad Jauhari. Allah Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan kepada beliau, keluarga besar beliau, putra putri, anak cucu, mantu beliau, dan juga para habaib kita, para kiai kita, para tuan guru, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan, semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang membuka pintu rahmatnya Allah Ta'ala kepada semua umat manusia, yang mendekatkan manusia ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita muslimin yang paling manfaat bagi muslimin lain, yang paling berkah bagi manusia lain. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, diangkat bala bencana ini, musibah, wabah, penyakit, segera diangkat dari seluruh dunia dan dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, la taj'alna mimman khalaf amraka wa 'asak. Allahumma aslihna wa aslih shu'unana kullaha. Allahumma aftah 'alaina وعلى جميع طلبة العلم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، وتغشى أرواح شيوخنا وآبائنا وأجدادنا مشايخنا برحمة والمغفرة، واجعلهم بنا من أغبد الآباء بالأولاد، أسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد برحمتك يا كريم يا جواد يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.